dikasih di iniin anak gitu. Tapi kalau dari keluarga sana dia emang merongrong, meneror. Nah, ada satu bukti ya, di mana si bapaknya Nizam berkata dia sebenarnya juga yang kan dibilang dia dua kali ngomong ya, dia dua kali ngomong berbeda ya. Dia bilang bapak mana yang melarang anak bertemu ibunya. Itu yang terbaru kemarin, Mamski buka ada videonya. Nih yang ini nih, yang ada di YT ya, ada di YT. Nih ya, dengerin ya. Ini orang emang sakit nih orang nih. Bentar, aku bukain aja videonya ya sayang, biar kita sama-sama menyaksikan bukti gitu loh. Bukti omongan dia sendiri. Biarin nanti dia kegigit lidah dia sendiri. Lihat ini ya, bentar. Nih. Bahwa memang nih ya. Tunggu. Aduh, bentar. Kita kalau udah ada bukti di jejak digital tuh enak guys. Kenapa enak? Karena kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, dia juga yang ngomong, dia sendiri yang ngomong. Kita tinggal gini. Oh, lu ngomong gitu ya, gitu. karena dia mengantar ke saya tidak bisa menolak. Ya, nih. Terus saya mengantar. Alasan mengantar yang jelas dia mau nikah lagi. Dia mau nikah lagi. Nih, putar balik omongan. Seperti ini malah dia melaporkan saya dengan tuduhan penelantaran. Sebetulnya yang melantarkan anak itu dia sebetulnya. Lihat tuh. Selama anak saya diantar sama jati saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Karena nggak boleh sama lu. Sekalipun dia tidak pernah datang melihat mulutnya, pengen gue robek mulutnya. Terus dia ngomong di podcast, saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya. Dengerin. Besar. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya dan membuat anaknya senang. Dengerin. Dengerin guys, dengerin ini. Dengerin. Melaporkan saya dengan tuduhan penelantaran. Dengerin mulut si belaguk ya. Dia sebetulnya bukan saya. Selama anak saya diantar sama jati saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Ya dilarang sama lu. Belaguk. Dia tidak pernah datang melihat anak saya. Tidak pernah. Terus dia ngomong di podcast, saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya, itu bohong besar. Bohong besar pala lu. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya. Apalagi ibunya membawa rezeki. Lu laki lu ya. Lu emang kerjaannya lu cuma minta aja lu ya. Ini omongan baru kemarin say. Dengerin. Lu belaguk. Lu nyampe belum pakai baju oranye lu. Lu lihat lu. Ya nih. Kalian tahu dia udah pernah ngomong, udah pernah ngaku bahwa dia yang bilang kalau tuh kan Michelle Halim nggak pernah Nizam nggak usah ketemu ibu karena ibu udah meninggoy. Gila nggak lo? Kayak orang singit kan, bisa lupa nih. Lihat ya, gila banget. Pada udah bersaksi sebulan yang lalu guys, udah gue simpan videonya. Gue bilang nih orang gila kali ya. Dipikir kita nggak bakalan simpan video gitu. Saya memang bilang ibunya udah meninggoy, nggak usah ketemu. Lah, lu gimana sih lu, Bapak Nizam? Ya, meninggal. Emang bener-bener ya, lidah lu ya, lidah tolol banget orang. Astaga, Bapak Nizam Syafei buka suara tentang ibu kandung Nizam. Kita yang sangat baik. Tunggu nih, dengerin nih. Jadi saya tidak ada di makam waktu penguburan anak saya. Maksudnya dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia yang mengandung dan yang melahirkan. Pasti tentunya akan lebih sakit lagi dibanding saya. Alasan saya tadinya ya, saya mengambil sikap seperti itu untuk kebaikan anak saya sebetulnya. Coba. Agar anak saya itu fokus, mindsetnya belajar. Dengerin. Dan terus belajar, fokus, tidak bercabang kemana-mana. Takutnya kalau ibunya muncul nanti malah terganggu psikis anak saya. Anjing kan? Maksudnya dalam arti nggak fokus anak saya gitu. emang keinginannya di pesantren Maksudnya kalau saya nggak melarang. Kalau dia benar sayang sama anaknya, maunya saya, dia datang gitu. Lihat. Datang ke sini langsung melihat. Putar lagi. Perlu kalau saya lagi di luar, dia video call.
Saya pengen ini sama raja, kan gak etis. Maunya saya kalau memang dia Kurang ajar. sayang sama anak gitu ya. Ya Bajingan. menyempatkan waktu lah sekali-kali datang ke sini, toh nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau dia bilang saya menghalang-halangi untuk komunikasi sama anak, tidak ya. Cuman memang dia selalu via telepon ke saya, Kan? dan memang kebetulan anak saya dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia ya. Dengerin. Saya nggak menghalang-halangi, cuman dia. Jadi ibunya nih udah telepon terus, nggak dikasih sama dia. Dengerin itu, dengerin ya, ini nih, lihat nih, Lebih sakit lagi. 7 tahun ke belakang. dengerin. Gila nih orang bener-bener. Nih dengerin. Jadi saya tidak ada di makam waktu penguburan anak saya. Ya, saya tidak dari kamu. Karena saya cerai dengan Mama Nijam. Mama Nijam itu, mamanya Raja itu tidak pernah ngurus. Tunggu. Dia menikah lagi. Udah sekolah aja di situ. Bentar. Ada yang dia bilang, Dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia yang mengandung dan yang melahirkan. Pasti tentunya akan lebih sakit lagi dibanding saya. Ya, alasan saya tadinya ya, saya mengambil sikap seperti itu untuk kebaikan anak saya sebetulnya. lihat, untuk kebaikan anak saya mengambil sikap seperti itu. Dia mengatakan kalau udah meninggoy, supaya anaknya nggak ketemu lagi sama ibunya. Gila ini orang. Fokus mindsetnya belajar Gila nggak? dan terus belajar, fokus tidak bercabang kemana-mana. Takutnya kalau ibunya muncul, Tuh. malah terganggu psikis anak saya. Lihat, kalau ibunya muncul malah terganggu psikis anak saya. Kurang ajar kan? Jadi sebenarnya dia memang menghalang-halangi. Dia ini memang menghalang-halangi untuk anaknya ketemu sama ibunya. Tapi bisa ngomong tadi nih yang video sebelumnya, dia bisa bilang kalau dia nggak pernah menghalang-halangi. Ayah mana yang menghalang-halangi? Ya lu. Ini video bulan 2. Bulan 2 ya, bulan 2 tahun tanggal 23. Ya. Tanggal 23. Oke. Bulan 2 tanggal 23. Kesaksiannya, dengerin. Dalam arti nggak fokus anak saya gitu. Emang keinginannya di pesantren tempat ada Maksudnya kalau saya nggak melarang. Kalau dia benar sayang sama anaknya, maunya saya, dia datang gitu, datang ke sini langsung melihat. Udah naik sidik, tenang aja say. Dia video call ke saya, pengen ini sama Raja, kan gak etis. Maunya saya kalau memang dia Dibalik lagi. sama anak gitu ya. Dibalik lagi lihat. Menyempatkan waktu lah sekali-kali datang ke sini, toh nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau dia bilang saya menghalang-halangi untuk komunikasi sama anak, tidak ya. Cuman memang dia selalu via telepon ke saya. Dan Lihat tuh. kebetulan anak saya dia seorang ibu kandung ya, yang Nih, dimana dia Bu Lisna itu selalu telepon anaknya. Selalu telepon anaknya. Dia yang nggak ngasih ke Nizam. orang-orang. Nah, kamu Nih, dengerin guys. jadi saya Dengerin guys. Jadi sudah ada 2 hal yang berbeda yang si bapak ini bersaksi ya. Tadi sebelumnya dia udah bersaksi kalau dia nggak pernah melarang, menghalang-halangi. Tapi di video yang bulan Februari yang baru saya putar udah jelas banget. Bu Lisna selalu nyari, selalu telepon, tapi dia yang udah mengatakan ibunya itu meninggoy. Aduh, sumpah guys. Ini udah mau naik sidik ya. Kita doain sama-sama cepat segera. Karena begini ya guys. Jadi ada laporannya Bu Lisnawati. Laporannya Ibu Lisnawati untuk si bapak beleguk ini ya, si muka haram jada ini. Saksinya adalah Ibu Tiri.
Jadi si Ibu Tiri ini nanti yang akan bersaksi atas laporannya Ibu Lisnawati. Oke, teman-teman mau Mamski share, coba tap layar yang banyak, yang kencang semuanya sampai ke jangan berhenti di sini dong sayang. Coba tap layar yang kencang banget, tap layarnya, tolong sekarang juga. Ya, sekarang juga tap layar yang kencang. Karena kita harus bahas ya guys. Bener-bener kita harus bahas. Kita harus bahas. Karena tahu nggak kalian? Dari keterangannya Ibu Tiri, dia bilang bukan dia, walaupun memang dia mengakui ya, dia KDRT, tapi penyebabnya juga yang utama itu si Bleguk diduga kuat. Tap layar yang kencang sayang, tap layar yang kencang. Jadi ini si Ibu Tiri sudah jelas dia salah karena dia juga KDRT, tapi si bapak ini jangan sampai lolos guys, jangan sampai lolos ini. Nih ya, tap layar yang kencang sayang, sampai 50.000 sayang. Tap layar yang kencang sampai 50.000. Gila banget loh si bapak ini nih. Bener-bener. Pengen gua. Sebentar ya, kita cari ya say. Tap sampai 50.000 say. Tap sampai 50.000. Nih dengerin ya. Si Nizam sayang, si Nizam. Dari 4 tahun yang lalu ibunya udah dilarang, dia nggak ngaku. Padahal memang dia udah ngomong kalau ke Nizam kalau ibunya ini udah meninggoy guys. Nih. Pasti tentunya akan lebih sakit lagi. Karena dia bilang ke orang-orang. Tunggu, ada kok satu video, bentar ya. Ada. Saya cerai dengan Mama Nijam itu, mamanya Raja itu tidak pernah ngurus. Yang ngurus itu mamanya, dia neneknya Nijam. Dia di Cianjur kota, Nijam di Jatiwangi, di daerah Batu sama neneknya. Mana itu? Antar ke. Bentar. Bumi Jawa Barat, Ari Permana, jurnalis NTV melaporkan. Bentar ya. Dari Kamu sendiri. Sebentar. Ada kemarin videonya tuh saya udah simpan, tunggu. Ini video udah banyak, harus kita buka satu-satu ya guys. Karena orang ini kan pintar bersilat lidah. Nah karena pintar bersilat lidah, jadi jejak digitalnya kita harus simpan video dia. Yang mana dia itu bersaksi gitu ya, ada kesaksiannya mulutnya dia ini. Nah ini nih. Tunggu. Ayo tunggu bentar ya guys. Mesti sabar kita lihat. Kita harus ngelihatnya tuh mesti sabar ya say. Nyarinya itu mesti sabar. Karena kan ini kan benar-benar kesaksian yang si Bleguk ini kan. Nih. Sebentar. Tunggu dulu. Tunggu ya. Kalau nggak sabar nih nggak ketemu.
Tidak akan langsung marah sampai seakan tanpa ada sebab akibat. Itu aja pertanyaan. Dengerin, ini kesaksiannya dia KDRT ibunya. Akan mungkin tidak akan langsung marah sampai seakan tanpa ada sebab akibat. Itu aja pertanyaan. Gak mungkin saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu saya masih ingat betul, saya ada simpanan sedikit uang, dia pinjamkan ke kakaknya tanpa sepengetahuan saya. Nih lihat. Pas saya mau pakai uang itu, dia bilang uangnya nggak ada, dipinjamkan ke akah. Nah dari situ saya murka. Saya nggak percaya. Itu murka acting kan. Acting katanya. Agar jadi bahan perhatian buat dia. Sumpah. Jangan goblok gitu. Kalau mau ada apapun ngomong dulu ke saya ke suami. Jangan. Ah lu, kayak ada duit aja lu. Saya laki-laki, akan laki-laki. Akan mungkin tidak akan langsung marah sampai seakan tanpa ada sebab akibat. Enak aja, nggak ada laki-laki motong rambutnya perempuan ya. Saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu, Nih. saya masih ingat betul, saya ada simpanan sedikit. Saya laki-laki. Jadi dia benar emang dia menghajar istri ini, udah kesaksian dia sendiri. Oke, itu satu ya. Catet ya guys, catet. Habis itu yang kedua, dia itu mengakui bahwa dia memang bilang istrinya meninggoy. Gila ini orang. Saya ini memang dengan tipikal wanita yang lembut, kelihatannya. Tunggu. Buset deh, gilingan. Kenapa nggak dulu diperkarakan ya? Saksinya siapa? Terus apa yang saya Katanya acting. betul, saya benarkan. Tapi sebetulnya itu tidak marah betulan, saya cuma acting. Acting, jadi saya marah. Rambutnya dia panjang waktu itu. Iya, Saya potong rambutnya. gila nggak dipotong rambutnya? Jadi kan efek jerak ke dia. Efek jerak dia bilang. Wah, dia komunikasi dulu, izin dulu ke saya. Jangan seperti itu. Gitu kan? Kalau kenapa alasan saya motong rambut? Potong rambut Ini nggak orang. sakit maksudnya. Orang gila. Asia goblok jadi awal teteh nanya heula ka laki. Nanya heula tuh ke aing gitu. Saya ambil golok, rambutnya panjang. Golok. Saya potong. Tuh lihat. Pelicit paling gitu. Rambutnya ujungnya. Sekarang timbul pemberatan begini. Bajingan bener. Fitnah besar-besaran. Bajingan bener. Saksinya siapa? Saya melakukan KDRT. Lalu udah ngomong. Lu barusan ngomong. Udah pakai golok. Bayangin nggak? Di rambut. Sampai kepotong rambut orang. Ini gila ini. Kenapa alasan saya motong rambut? Karena kalau kan nggak sakit gitu. Hah? Ini saya nggak tahu siapa di belakang mantan istri saya yang Sakit. Gila. Ini siapa? Gila Istri sih saya ini. nggak seperti ini. Saya tahu persis mantan istri saya ini nggak seperti ini. Gila. Saya yakin, Haikul yakin 1 miliar persen. Ya Allah. 1 miliar persen. Tario di belakang istri saya. Saya yakin. Gila. Kenapa nggak dulu diperkarakan? Gila kan lo. Ini pengakuan ya. Udah pengakuan ya. Berarti mamanya Nizam gak bohong. Memang dia suka KDRT. Gila lo. Nih dengerin lagi nih. Dengerin. Hukum Ah goblok. Sebentar guys. Kita lihat guys ya. Pengakuannya ya. terus apa yang saya perbuat? Dia sudah bilang kalau dia pakai golok motong. Oke. Masuk Pak Eko ya. Saksinya siapa? Ini saya nggak tahu siapa di belakang mantan. Dengerin. Anak saya seperti ini. Jangan sampai nanti, karena ayah juga nggak sendiri bun. Ayah juga ada pengacara. Jangan sampai nanti malah Ngancem lo. tiba-tiba deh. Untuk menginformasikan ke keluarga saya. Bener lu belagu kau. Tunggu, ada kok yang dia bilang, iya saya memang bilang kalau itu istri saya udah meninggoy. Ada dia ngomong gitu. Bentar ya. Yang membuat saya Bentar ya. jujur ya hubungan sama ibu trinya kurang baik. Gila bener. Sumpah guys, ini di kepolisian. Ini sudah di naik sidik dan
saya berharap sangat-sangat berdoa bisa langsung ada status baru ya. Karena kan yang jadi tersangka nih sekarang ini adalah Ibu Tiri. Dimana memang Ibu Tiri juga sudah menjadi saksi sekarang dari laporannya ibunya Nizam. Oke. Jadi ibunya Nizam ini sudah melaporkan si bapaknya ini melakukan KDRT dan menelantarkan anak seperti itu. Oke. Nah, saksinya adalah Ibu Tiri. Kenapa? Ibu Tiri juga suka melihat orang ini melakukan KDRT ke anaknya sendiri. Si AS ini. Sebentar. Bentar ya. Yang membuat saya percaya ke Kacau banget sumpah guys. Udah gitu muncul lagi kesaksian baru. Ada lagi yang di KDRT setelah ibunya Nizam. Namanya Bu Hernia. Anaknya sendiri dari Ibu Hernia yang bersaksi guys. Sumpah gila. Bener-bener parah banget. Itu Ibu Hernia itu dilempar, ditendang ya, terus sampai lagi hamil gede, yang bayi yang dikandung itu bisa gugur meninggoy. Bayinya dia sendiri. Berarti berapa anak? 2 anak kan? Yang satu 13 tahun yang lalu Ibu Hernia di KDRT sama si orang ini harus wajib nih, segera nih. Ya. Secepat-cepatnya Bu Hernia. Dan kalau ada yang mengalami hal yang sama juga jangan takut. Ada perlindungan saksi. Sudah dipantau oleh KPAI, oleh anggota-anggota DPR ya. Dan oleh pihak-pihak kepolisian, pihak berwajib. Jadi nggak usah takut. Tanya siapa bebasmu? Tidak niat untuk pansos, tapi kalau kamu ini memang pansos kamu. Masa korban dibilang pansos? Gue bingung loh. Beneran serius. Bingung Mamski. Kok bisa korban KDRT dibilang pansos? Seorang wanita korban KDRT itu gak akan berpikir soal pansos ya guys. Seorang ibu yang kehilangan anak kandungnya tidak mungkin berpikir soal pansos. Kalau dia ini bisa menuduh pansos, sangat bisa saya lihat dan saya simpulkan dia yang pansos. Dengerin. Bukan saya. Dari asar sampai lewat isya akhirnya. Dengerin. Banyak ditanya. Jadi justru Bunda yang pansos. Mau terkenal tiba-tiba dengan momen seperti ini. Coba. Bukan saya. Bayangin. Dia bisa punya pikiran seorang ibu yang kehilangan anaknya pengen pansos, pengen terkenal. Bisa punya pikiran kayak begitu. Itu kan berarti otak dia sendiri. Otak dia sendiri. Coba bayangin. Mana ada sih seorang ibu kehilangan anak, dulunya juga di KDRT, lagi ngandung juga yang rambutnya dipotong ya. Terus nongol itu untuk pansos gitu. Dan sampai ada pikiran pansos itu kan berarti orang ini punya pikiran pansos, makanya dia menuduh orang lain pansos. Dengerin. Kalau saya di-upload di Facebook itu ada alasan. 1, saya keluarga besar. Nomor WA-nya sudah pada nggak ada. Lihat tuh. Dia tiap hari kan di FB selalu nge-up status-status baru, postingan-postingan baru. Pokoknya sehari bisa sekian kali posting. Alasannya karena keluarga gak ada nomor-nomor ini kontaknya, jadi dia pakai di FB. Berarti kan yang tukang pansos tuh siapa sebenarnya? Ya dia sendiri.
keluarga saya yang dari mama dari Garut, dari Bandung, dari Tasik, untuk menginformasikan ke keluarga saya apa saja saya pakai Facebook. Coba guys. Tidak niat untuk pansos, tapi kalau kamu ini memang pansos kamu memanfaatkan asas pemanfaatan dalam kondisi seperti ini, kamu malah seperti itu. Oke. Istighfar, pakai kasar. Saksinya siapa? Coba. Yang selalu nge-up berita di sosmed adalah si beleguk bapaknya ini. Tapi dia bisa memutar balik omongan seolah-olah ibundanya Nizam mau pansos. Nggak ada seorang ibu kandung kehilangan anak kepikiran buat pansos tuh nggak ada. Tidak ada. Justru malah bisa sangat dicurigai kemungkinan dan dugaan kuat bahwa bapaknya ini yang pansos. Kenapa? Bayangkan guys, anak lagi meregang, dia bisa pegang HP. Pegang HP, coba bayangin. Nah, oke, kita cari videonya ya. Kenapa saya harus gagal sama ibunya? Sehat, udah. Astagfirullahaladzim, bener-bener deh. Bener-bener aku tuh ya Allah nih orang. Nih ya, sebentar ya guys, kita cari ya guys. Gede barangnya, Bang. Sumpah ini aneh banget. Dia, jadi ini ada, kalau Mamski lihat ya, dia seperti memframing juga keadaan dimana, kalau aku baca ya, aku bacanya gini. Ibu tiri ini, dia tahu ibu tiri ini memang ya ringan tangan, oke? Si ibu tiri. Tapi dia sendiri juga membiasakan hal tersebut. Kenapa? Dari podcastnya yang Densu, dia mengakui kok bahwa pertama-tamanya itu dia biarin ibu tiri KDRT-in anaknya itu karena disiplin untuk pendidikannya anak. Intinya dia membiarkan. Nah, sampai yang kejadiannya Nizam ini, kalau Mamski lihat, sebenarnya nih nggak cuma ibu tiri kalau Mamski lihat. Tapi kok tiba-tiba ini orang, si bapaknya ini ya, bisa bikin cerita di podcastnya Densu, seperti ada ibunya ini main sama anak angkat atau anak adop dari si ibu tiri yang SMA. Makanya Mamski curiga gitu loh. Kok ini orang cerita langsung menyudutkan dan langsung cepet banget gitu loh. Set kayak udah dipikirin sebelumnya gitu. Padahal kalau lihat kronologisnya ya, waktu pulang dari pesantren, ibu tiri kan diperiksa di rumah di polisi. Ibu tiri bilang tuh kronologisnya anaknya ini udah sakit pulang dari pesantren. Tapi si bapak bilang belum sakit. Itu satu. Ya. Kedua, ibu tiri bilang nih ke si polisi bahwa dia udah bilang anaknya sakit, tapi malah disuruh berburu sama si bapak. Tetangga yang tadi, yang voice yang tadi, tetangga juga bilang kan muter-muter naik mobil. Jadi omongannya ibu tiri sama omongan tetangga sama. Sama percis. Anak sudah sakit, bukannya dia kasih anak istirahat, malah disuruh pergi berburu, dibawa pergi naik mobil. Ah itu. Ibu tiri udah tersangka. Tapi ibu tiri ini sekarang sedang menjadi saksi, dipanggil untuk laporan ibunya Nizam. Nah, bapaknya Nizam ini di podcast Densu
sudah langsung memframing ibunya punya perselingkuhan. Sebenarnya ini aneh juga. Aneh, kenapa? Buktinya mana? Apa nggak cuma hayalan lu doang? Dengerin ini guys. Dengerin ini. Ini aneh banget sumpah guys. Nih. Emang gede barangnya, Bang. Tuh, ngomongin bayangin. Masa di podcast nasional ya, belum ada bukti, belum ada apa. Karena si ibu ini udah jadi tersangka, dia bisa ngomongin soal alat vital dari anaknya ibu angkat ini. Ini kan anak angkat nih. Dia bisa ngomongin alat vitalnya, coba. Dengerin guys, ini dari podcast Densu ya. Dari podcast Densu. Kita sama-sama lihat ya, supaya apa? Kalau sampai ada penyidik juga nonton nih live-nya Mamski, lebih teliti nih. Di proses pencarian gak masalah, itu pasti gampang dapetnya. Gak mungkin bisa kabur lama-lama, gak mungkin. Tapi Mamski yakin betul, kalau si anak ini tidak. Malah justru dia yang Mamski lihat, dengerin. Sumpah, itu anak. Dengerin. Bang. Sumpah. Itu anak ya kelas 2 SMA ya. Udah buluan juga. Wah, kata saya ini. Jadi saya lewat, nggak sengaja nih saya lewat. Aneh kan? Dia berdiri. Gus bawakan, Bang. Iya, paham. Cuma gede. Wah, kata saya ini. Udah pikiran saya ke sana. Terus saya pun tahu karakter istri saya. Apa itu? Karakter istri saya itu sekalipun dia di Depag, di Departemen Agama kerjanya, basicnya backgroundnya di agama. Saya tahu karena saya yang menjalani ini semua. Istri saya itu tipikal perempuan yang tidak baik. Lah, Sebelum nikah sama saya jujur bukan membuka aib, mohon maaf. Lah. Udah sering, memang gede barangnya, Bang. ya Allah, coba bayangin. Gila kan lu? Ngomongin istrinya gak bener lah, padahal dia nikahin. Aneh kan? Aneh banget gak sih? Udah gitu ngomongin tentang alat vital. Sumpah guys, ini tuh gimana ya? Terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan dia yang ngalor ngidul. Sebentar bilang kalau istrinya ini baik sama Nizam, beliin buku. Sebelum dia ngomong ini, di depannya itu ditanyakan, kenapa kamu nikahin dulu, kata si Densu. Oh, dia tuh baik. Dia bilang sendiri, oke ini kita simpen ya, kita simpen yang ini ya. Dengerin ini guys. Makanya gue bilang nih orang gila banget. Dalam satu podcast bisa beda omongannya. Bisa beda, ajaib. Dari baik terus jadi gak baik orang. Suka-suka dia aja. Oke. Nah ini ada lagi nih, sebentar ya. Udah naik sidik ya kasusnya ya. Naik penyidikan sudah ya sayang. Bismillah ya, semoga nih pantauan kita. Queenie. Oke, ini tanggal. Ini berita baru ya sayang. Ini berita baru, kasus kematian Nizam Syafei naik penyidikan. Pengacara korban, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Jakarta, jpnn.com Jakarta. Nih ya, ini beritanya ya sayang. Tuh. Oke. Ini beritanya. Mamski bacakan aja. Polres Sukabumi Kabupaten resmi menaikkan status perkara ya. Kasus kematian anak Nizam Syafei ke tahap penyidikan. Korban Lisnawati yaitu pengacara Bapak Krisnamurti dalam keterangan tertulis Rabu tanggal 18 baru kemarin ya guys. Baru Rabu kemarin ini. Peningkatan status perkara ini tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP yang diterima tim kuasa hukum tanggal 17 Maret 2026. Kasus ini dilaporkan oleh ibu kandung Nizam yaitu Lisnawati. Sudah naik ya, berarti sudah ada bukti-bukti sangat bagus, konkret, sangat akurat bahwa sudah ada tindak pidana
makanya naik ya statusnya ibunya. Untuk ibunya Nizam, Mamski bantu support dari sini. Saya Emma Waroka, saya bantu support ibundanya Nizam. Dan juga saya berharap perempuan-perempuan atau mantan-mantan istri yang pernah di KDRT oleh bapaknya Nizam ini juga ikut bantu bersaksi. Sudah ada 2, mau ada 3 atau 4, 5, keluarlah teman-teman ibu-ibu yang lainnya. Kenapa? Kita harus menjaga keamanan dari masyarakat ke depannya, siapapun yang bertemu dengan si bapaknya Nizam. Ya, saya sangat berharap kita harus bisa membuat aman masyarakat kehidupan kedepannya nih apabila bertemu dengan si orang ini yang memang udah ada bukti-buktinya suka meng-KDRT. Yang sekarang bagaimana mau tahu tentang seseorang kalau kita nggak tarik mundur masa lalunya dia, kasusnya dia dulu. Berpotensikah dia menjadi seorang pembunuh? Itu dilihat dari kasus yang terdahulu. Supaya tahu siapa yang kita hadapi, seorang psikopat, seorang yang berdarah dingin, seorang yang bisa melakukan itu, bersembunyi, lempar batu sembunyi tangan, dicari, dikorek, sampai ke masa lalunya seperti apa. Justru karena fokus, makanya dicari kenapa ini bisa terjadi. Berapa korban yang mau dihabiskan lagi? Sampai bisa potong rambut pakai golok, sampai bisa melempar orang yang sedang hamil besar. Dua-duanya wanita-wanita yang sedang hamil besar. Dua-duanya seorang ibu yang mengandung, bayangkan. Sudah jelas, sudah ada videonya. Bagaimana seorang anak kehilangan nyawanya karena kelalaian orang-orang sekitarnya. Siapa orang-orang sekitarnya? Ya keluarganya, orang-orang yang terdekat yang mengetahuinya. Dia pernah dilaporkan 13 tahun yang lalu, 2013 dilaporkan lolos dari penjerong. Sudah ada kesaksian dari seorang anak bernama Hikmat bahwa ibunya ini di KDRT di 2013. Sedang hamil besar sampai keluar secara tidak normal si bayinya tersebut dan MD akibat KDRT-nya si bapaknya ini. Itu setelah meng-KDRT laporan Ibu Lisnawati dan sekarang sudah naik sidik ya. Berarti apa? Ditemukan adanya bukti pidana, tindakan pidana. Selain ada Ibu Hernia, Ibu Lisna yang bersaksi, ada Ibu Tiri, 3 perempuan. Mau berapa banyak lagi perempuan yang bersaksi? Karena dilindungi oleh keluarganya dia nih. Kalian keluarga yang melindungi seorang pembunuh, neraka jahanam ya, pasti. Kenapa? Karena sudah ada korban. Jangan sampai turun azab dari Allah. Kamu melindungi satu orang yang sudah sekian banyak berdampak, ya. Kok berita udah lama nih? Berita lama apanya? Apanya berita lama bulan Februari? Otakmu di mana? Otakmu di mana? Berita lama. Status tersangkanya aja belum ada. Gimana berita lama? Baru Februari. Kok berita lama? Gila kali. Kau pikir itu anak namanya Nizam itu? Terus karena berita bulan Februari
kita nggak mau pantau gitu, kita nggak mau kawal. Anak sudah sampai kehilangan nyawanya. Gila aja kau. Kalau anakmu nanti kehilangan nyawa baru tahu rasa kau atau kau sendiri ya. Untung gue lagi nggak puasa, lagi halangan. Kok berita lama? Beleguk sih ya. Apanya tersangka tunggal? Ini berita baru. Ini baca dong guys. Tuh. Baru kemarin tanggal 18. Laporannya Bu Lisna naik sidik ya, laporannya Bu Lisna naik sidik. Langkah penyidik yang telah meningkatkan status laporannya ke tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tuh baca. Rabu. Ibu Lisna melaporkan si Beleguk. Udah naik sidik sayang. Udah naik sidik. Gila bener. Oke, kita buka ya. Jadi ini orang bersilat lidahnya bener-bener luar biasa. Dia bilang kalau siapa mantannya itu si Ibu Tiri ya, si Ibu Tiri katanya punya anak SMA gitu ya. Tapi dan ibunya itu nggak baik gitu, tapi dinikahin, kan lucu ya, dinikahin. Buset deh gue bilang. Bentar ya guys. Denger ini guys. Pak membenarkan bahwa si AS ini pernah ada KDRT kepada ibu saya gitu. Oke. Apa hubungannya AS dengan ibunya Kang Hikmat? Pernah menikah. Oh, pernah menikah? Artinya Ya. menikahnya kapan? Apakah setelah Lisna atau sebelum Lisna? Mungkin setelah Lisna. Oh, setelah Lisna. Ya kan? Jadi Ya. ibunya Kang Hikmat itu menikah dengan AS setelah perceraian dengan Lisna. Siapa sih ibunya? Ya. Apa namanya? Ibu Hernia. Oh, Ibu Hernia. Oke. Waktu Ibu Hernia menikah dengan AS, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih pernikahannya mereka? Ini Bu Pak, ada apa ya namanya tuh? Ada selingkuhan dulunya, terus ibu saya menikah sama dia, perceraian sama menikah sama dia sampai KDRT gitu Pak. Oh, dialami oleh Ibu Hernia, ya kan, KDRT-nya. Setelah pindah dari Oh, dulu di Ujung Genteng tinggalnya, terus? terus pindah ke Cimandala. Dari situ ibu saya di KDRT sama dia. Oh, Kang Hikmat sendiri itu waktu umur berapa ya? Umur 11-12 tahunan lah Pak. Umur 11-12 tahun. Jadi waktu Ibu Hernia menikah dengan AS, dia telah mempunyai anak, gitu kan? Dia telah mempunyai anak, berarti Kang Hikmat kan anak bawaan dari Ibu Hernia, gitu? Iya Pak. Oke, AS sendiri ada bawa siapa waktu itu? Tap-tap layar yang kenceng guys. Dengerin. Tap-tap layar yang kenceng. Tap-tap layar yang kenceng. Teman-teman semua tap-tap layar yang kenceng. Share-share ini ya teman-teman ya. Jangan jadikan usaha kita sia-sia ya. Jangan jadikan usaha kita sia-sia. Iya, saya tahu Bu Nurani, saya tahu. Ya. Saya tahu, tapi saya sangat apresiasi dengan polisi-polisi yang sudah mengangkat statusnya laporannya Bu Lisnawati ya menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan itu baru ditentukan nanti tersangkanya. Setelah itu akan ada penahanan. Proses kepolisian seperti itu. Oke. Kita doain aja ya. Dari beberapa bulan gitu ya menikah sama ibu saya bawa hijab. Tap-tap layar yang kenceng guys. Umur berapa waktu itu? Umur 7 bulanan lah Pak. Oh, umur 7 bulanan, oke. Terus? Dari situ tuh seminggu karena apa namanya tuh ada apa namanya cekcok sama ibu saya. Katanya saya tuh sempat mencubit Nejam waktu kecil, padahal saya sayang banget sama Nejam.
saya bawa-bawa Nizam ke sekolah, bawa main. Tapi Dengerin. marah sama saya, padahal kata ibu saya tuh sama dia dicubitnya sampai membekas. Gila nggak? Anaknya dia yang nyubit sendiri tapi nuduh orang. Oke, ini mungkin ini bagian dari komplotannya kali. Naik kau. Naik. Dari komplotannya nih. Kita screenshot ya guys. Si rental sound ini kita screenshot. Kalau dari komplotannya nanti biar urus sama KPAI dan diurus sama kepolisian ini orang ini. Si rental sound ini udah saya screenshot ya. Lihat, urusi diri sendiri, nggak usah gosip-gosip orang lain. Katanya ini gosip. Ini udah kepolisian ya. Oh, jadi yang nyubit tuh AS sendiri. Apa? Yang nyubit itu siapa? AS sendiri yang nyubit. AS sendiri. Oh. Assalamualaikum. Nah, ini jawaban dia. Menanggapi video tersebut, saya wajib mengklarifikasi. Dulu waktu tahun 2013, saya nikah sama ibunya, dan pada saat itu ibunya ngajak kerja ke saya ke luar daerah, ke daerah Batu Raja di depan terminal Batu Kuning. Janjinya di sini dia kerja di sana di klinik kesehatan. Ternyata pas sesampainya di sana, kerjanya itu di panti pijat. Bohong, gak percaya gue sama lu. Gak percaya. Gue gak percaya sama lu. Istri lu yang ini, yang ibu tiri, lo bilang sama anak SMA. Sekarang yang ini udah ada sampai hamil, sampai anaknya MD, karena lu KDRT ada kesaksiannya, lu bilang panti pijat. Coba bayangin. Gila gak lu? Saya sempat melihat Gak percaya. itu yang dilakukan istri saya. Oh, saya gak percaya. Saya gak percaya sama kau. Gak percaya. Dan setelah melihat itu, saya pulang duluan. Tidak lama Kagak percaya sama lu. kemudian, istri saya pulang, dan disitulah terjadi luapan emosi saya. Bohong. Sangat-sangat berbohong luar biasa. Ya Allah, tolong ya Allah, turunkan azab segera ya Allah. Entah penyakit, entah itu dia kenapa-napa ya. Tolong ya Rob. Semua perempuan yang sama dia katanya yang melakukan tindakan entah yang sama anak SMA lah. Ya, yang katanya berurat-urat lah. Yang dia lihat katanya lagi mandi kelihatan. Aneh nggak lu? Saya nggak percaya sama sekali omongannya dia. Saya nggak percaya. Sekarang yang di KDRT sampai keguguran lagi hamil, say. Dibilang ke tempat pijat. Ya Allah. Orang lagi hamil ke tempat pijat. Nggak masuk akal. Hamil 5 bulan ke tempat pijat, lu nggak masuk akal. Otak lu di mana? Guys, tap layar yang kenceng guys. Tap layar, terus kalian share biar kita bahas ini sampai ke akar-akarnya ya. Halo Ruichi. Satu orang laki-laki bersaksi semuanya cewek istri-istri itu selingkuh semua. Yang satu sama anak SMA katanya. Yang ini katanya ibu yang namanya Bu Hernia ke panti pijat kerja. Lah, orang lagi hamil. Lagi hamil, dengerin lagi ya guys. Dengerin lagi dan tolong di tap layarnya. Pak membenarkan bahwa AS ini pernah ada KDRT kepada ibu saya gitu. Tap layar yang kenceng guys. Apa hubungannya AS dengan ibunya Kang Hikmat? Pernah menikah. Oh, pernah menikah. Artinya menikahnya kapan? Apakah setelah Lisna atau sebelum Lisna? Mungkin setelah Lisna. Oh, setelah Lisna. Jadi ibunya Kang Hikmat itu menikah dengan AS setelah perceraian dengan Lisna. Siapa sih ibunya? Apa namanya? Ibu Hernia. Oh, Bu Hernia. Oke. Waktu Ibu Hernia menikah dengan AS, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih pernikahannya mereka? Ini Bu Pak, ada apa ya namanya tuh? Perselingkuhan dulunya. Tuh, padahal ada perselingkuhan. Saya menikah sama dia, percayaan sama apa namanya? Menikah sama dia. Waan dari Ibu Hernia gitu. Iya Pak. Oke, AS sendiri ada bawa siapa waktu itu?
waktu itu dari beberapa bulan gitu ya menikah sama ibu saya bawa nijam. Oh, Nijam umur berapa waktu itu? Umur 7 bulanan lah, Pak. Oh, umur 7 bulanan, oke. Terus? Dari situ tuh seminggu karena ada cekcok sama ibu saya. Katanya saya tuh sempat mencubit Nejam waktu kecil, padahal saya sayang banget sama. Di video tersebut saya wajib mengklarifikasi. Dulu waktu tahun 2013 saya nikah sama ibunya, dan pada saat itu ibunya ngajak kerja ke saya ke luar daerah, ke daerah Batu Raja di depan terminal Batu Kuning. Janjinya di sini dia kerja di sana di klinik kesehatan. Ternyata pas sesampainya di sana kerjanya itu di panti pijat. Bohong. Jadi saya sempat melihat Matanya sesuatu lihat. yang dilakukan istri saya, Matanya bohong. dan setelah melihat itu saya pulang duluan. Tidak lama kemudian istri saya pulang, dan disitulah terjadi luapan emosi saya. Dan itu yang ada bahasa dia, saya nyungut rokok anak saya, itu salah besar. Justru terjadinya murka saya pada saat itu pas saya pulang dari Lewi Cagak, dari almarhum Mang Ugon. Anak saya ada bekas luka sundutan rokok. Dari situ saya murka besar sehingga terjadilah pertengkaran. Bohong kan? Matanya ke sini. Video tersebut tidak betul berarti ya? Video tersebut tidak betul. Bohong. Sekian, terima kasih. Bohong. Mata lu begini. Matanya begini nih. Ya. Dan di kepolisian sudah naik sidik ya untuk laporannya Ibu Lisnawati. Alhamdulillah ya Allah ya Rob. Ibu Lisnawati laporan yang diterima oleh polisi Sukabumi sudah Polres Sukabumi sudah naik ke penyidikan. Jadi ditemukan adanya tindakan pidana, memang melanggar pidana. Dari situ nanti akan ada didalami lagi dari beberapa saksi yang sudah dipanggil bahwa betul ada KDRT. Setelah ada saksi-saksinya udah komplit semuanya, ini kalau sudah naik penyidikan tinggal statusnya nanti kan dipanggil nih orang nih. Dipanggil nanti bisa naik status menjadi TSK. Seperti itu. Bikin cerita palsu, iya. Kelihatan matanya kan begini tadi. Ya, matanya begitu. Seperti itu. Betul-betul kelihatan betul ya. Tinggal nanti di kepolisian aja ya. Kamu juga ya rental sound ya. Tadi rental sound sudah saya screenshot ya. Takut kamu ya. Makanya sekarang tiba-tiba jadi pro ke saya lagi. Pandai gosip fitnah orang lain katanya. Iya kan? Ya, rental sound. Iya. Queen, kamu tadi kan di-tag sama si rental sound. Si rental sound ini udah saya screenshot. Karena dia bilang ini gosip katanya. Ngapain ngurusin? Dugaan kuat ini komplotannya dia nih. Ya. Justru itu wanita terkuat. Ini nih udah saya screenshot dia. Jangan sampai kamu nanti saya ke cyber, saya lagi banyak ke cyber ya, ke tempatnya polisi cyber. Dicari akun kamu nanti nih. Hati-hati ya. Gak usah resek. Udah dipantau sama Ibu DPR, semua udah memantau, KPAI, Ibu DPR, karena kasusnya Nizam ini sudah sampai mendunia, guys. Mendunia kasus ini. Seorang anak yang masih polos, bayangkan. Sampai sudah harus pergi dengan cara tidak lazim. Maaf ya guys, Mamsi kan masih datang bulan jadi nggak puasa. Oke. Iya Mam, rese banget tuh rental sound. Itu paling dia juga itu. Oke, Mamski minta tolong teman-teman yang ada di room ini, tolong tap-tap layar yang kencang banget sampai ke 150.
Ya. Ya udah imsak lagi puasa, ntar puasa nggak dapat pahala dari mananya, Huci. Kita menolong anak yang sudah dizalimin sama orang-orang dewasa yang bejat, itu pahalanya luar biasa. Kita membongkar suatu kasus adanya psikopat di dalam masyarakat yang bisa membahayakan nyawa dari perempuan-perempuan yang kemungkinan besar dideketin karena punya finansial yang sangat bagus, lebih bagus daripada si beleguk. Lalu di KDRT dan kita lindungi dari perbuatan itu setelah banyaknya korban berjatuhan ya. Ini korban yang berjatuhan sudah sangat banyak. Sudah sampai 2 korban nyawa, 2. Yang di kandungan yang tadi dia bilang ke panti pijat itu ibu sedang mengandung di KDRT sampai keluar dan MD jabang bayi. Itu 2013. Dia mengakui menikah 2013. Berarti betul cerita dari si anak kandung ibu yang di KDRT ini. Tapi ceritanya dia, ini si bapak beleguk bilang ibunya ini pergi ke panti pijat. Gila gak lo? Masa hamil-hamil ke panti pijat? Yang bener aja. Ada pengakuan KDRT, korbannya ada, sudah keguguran, sampai MD, calon jabang bayinya. Ini orang bapak beleguk klarifikasi bilangnya dia kerja di pijat. Kan gila itu. Si ibu tiri dia tuduh sama anak SMA yang anak angkat. Bukan keji lagi, psikopat. Iya Ruici. Jadi ini si beleguk selalu cuci tangan. Dia habis hantam KDRT, nanti dia bilang kalau si istri-istri yang ini yang selengki, yang kemana-mana. Dia sendiri aja yang paling suci, yang paling benar. Padahal dari ibundanya Nizam itu waktu di KDRT setelah dia pulang dengan banyak totol-totol di sini. Ditanya, karena pertanyaan itu kepada si orang laki-laki beleguk inilah dia mendapatkan KDRT Ibu Lisnawati. Keluarlah pengakuan dari anak yang ibunya di KDRT setelah Ibu Lisna, yaitu Ibu Hernia. Ibu Hernia dalam keadaan hamil besar di KDRT-nya sama si bapaknya ini. Tapi pengakuannya tadi si bapaknya bilang ibunya ini karena kerja pijat. Kerja di pijat, lagi hamidun. Gak masuk akal bro. Otak lu yang error, geser otak lu. Ibu tiri Nizam dibilang sama anak angkatnya yang SMA, yang katanya berurat. Masa ngomong kayak gitu di podcast? Depannya Denny Sumargo. Denny Sumargo aja sampai ketawa geli dengernya. Ada yang gak beres di otak lu. Semua istri selingkuh semua. Lu ngapain aja? Ringan tangan, main hantam kiri kanan. Perempuannya semua yang salah. Lu ngapain aja? Mamski udah gak sabar nunggu dari kepolisian ya guys. Dari Polres Sukabumi. Untuk status dari ibundanya Nizam. Sudah naik sidik. Oke, kita dengerin lagi ya. Pagi teh, iya sudah ada pengakuan itu teh bahwa dia udah menikah 2013 dan kembali lagi nih menuduh lagi ibunya yang kerja di panti pijat katanya. Padahal kan dalam kondisi sedang hamil kan, sedang hamil besar. Dan tuduhan yang sama juga kan kepada ibu tiri. Ibu tirinya itu kan yang jadi tersangkanya kasus Nizam ini dibilang sama anak SMA-nya. Jadi 2 orang yang di KDRT yang mengalami KDRT yang dituduh. Ini polanya sama teh. Nanti kabarin saya ya soal Polresnya ya. Terima kasih banyak.
Nggak akan berhenti saya kawal kasusnya Nizam. Tidak akan pernah berhenti. Sampai Nizam mendapatkan keadilan. Sampai the main actornya, aktor utamanya dapat baju oranye. Tidak akan pernah berhenti. Karena sudah ada beberapa korban jiwa, 2 ya anak yang tidak berdosa. Yang satu masih di kandungan, yang satu umur 13. Luar biasa. Kita semua ini mau diem aja. Ada orang yang ringan tangan seperti itu sampai KDRT, meng-KDRT perempuan istri-istri yang memang lemah. Sudah itu dituduh pula. Ada main kerja tempat pijat. Coba nih guys. Bagaimana dia menuduh nih, lihat ya. Gilingan gue bilang, bener-bener parah. Nah, dengerin. Dan itu kejauhan ya. Kalau 2 minggu habis pulang dari pesantren. Ini 5 hari sebelum saya ke Sukabumi. Abang bisa lihat di Facebook saya. Iya. Saya upload. Facebook mulu. Itu masih jalan-jalan sama saya. Oke. Nah itu, diajak jalan. Bener kan berarti sama tetangganya? Apa yang tetangganya bersaksi? Orang anak sakit dibawa jalan. Ini dia bilang dibawa jalan. Kenapa saya harus gagal sama ibunya? Jadi ini saya menghimbau ya kepada seluruh saudara saya yang ada di Republik ini. Menghimbau. Kalian pertahankan. Menghimbau. Kalian akan mendapat kebahagiaan. Buat kita, buat anak kita yang namanya diasuh sama ibu tiri ataupun bapak tiri. Ya iyalah. Jadi separah apapun rumah tangga ya kalian di luar sana, kalau bisa diperbaiki gitu. Kalau bisa diperbaiki. Kalau udah seperti ini tersiksa bang, tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan siksaan ini sepanjang hidup saya. Saya akan merasakan ini. Jadi penyesalan ini bukan hanya saat ini. Ini akan berkepanjangan. Yakin saya. Jadi jangan sampai apa yang saya rasakan saat ini